Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, terima kasih kepada narasumber yang telah hadir pada hari ini. Terima kasih kepada Bapak PLT Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dr. Maksiren Rondonuwu, DHSM Mars, dan kepada Ketua dari PP Persatuan Dokter Spesialis Mata Indonesia atau Perdami, Dr. M. Sidik, SPMK, dan juga dari Perdami, Dr. Aldiana Halim, SPMK MSc. Selamat pagi dan salam sejahtera juga kepada semua rekan media yang telah hadir pada temu media virtual pada hari ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada teman-teman media yang saat ini juga ada yang menyaksikan lewat YouTube. Untuk bersama-sama kita mendengarkan keterangan pers dalam rangka Hari Penglihatan Sedunia tahun 2021. Di mana Hari Penglihatan Sedunia setiap tahunnya diperingati pada hari Kamis minggu kedua di bulan Oktober, dan pada tahun ini bertepatan di tanggal 14 Oktober. Hari Penglihatan Sedunia tahun ini mengangkat tema Love Your Eyes dengan tema nasional Sayangi Mata Kita. Pada pagi hari ini kita akan kupas tuntas bagaimana sesungguhnya kondisi kesehatan mata di Indonesia saat ini, serta bagaimana upaya dari Kementerian Kesehatan sekaligus kolaborasi kita dengan Perdami dalam upaya kesehatan mata ini. Baik Bapak dan Ibu, langsung saja saya berikan kepada para narasumber untuk menyampaikan paparannya. Yang pertama, kami persilahkan kepada Bapak PLT Dirjen P2P untuk menyampaikan arahannya. Silahkan Pak Maksi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para narasumber, ada Dr. Aldi dan Dr. Muhammad, juga teman-teman dari Direktorat Penyakit Tidak Menular, ada Bu Nurjana Inom, juga ada Ibu Ajeng, Dr. Nani juga, serta dari Biro Komunikasi. Teristimewa yang saya banggakan, rekan-rekan media yang sudah bergabung dan hadirin saya hormati. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa lagi bertemu dalam acara media briefing di hari ini dalam rangkaian peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2021. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada para narasumber dari Perdami dan juga rekan-rekan media dan segenap hadir yang telah bergabung pada acara ini. Semoga media briefing ini semakin meningkatkan perhatian dan komitmen kita dalam mencegah dan menanggulangi gangguan penglihatan atau visual impairment dan kebutaan atau blindness. Hari Penglihatan Sedunia atau di dunia dikenal World Sight Day diperingati setiap tahun pada hari Kamis minggu kedua bulan Oktober. Tahun ini Hari Penglihatan Sedunia diperingati pada hari Selasa, pada tanggal 12 Oktober 2021 dengan tema global yaitu Love Your Eyes. Dan tema nasional ini betul-betul sangat menyentuh, sayangi mata kita. Dari penglihatan sedunia ini perlu kita peringati agar seluruh masyarakat semakin sadar tentang pentingnya penglihatan serta pentingnya mencegah gangguan dan kebutaan. Rekan-rekan media dan hadirin yang saya hormati, gangguan penglihatan dan kebutaan masih merupakan masalah dunia dan di Indonesia khususnya. Menurut World Report on Vision tahun 2019, diperkirakan ada sekitar 2,2 miliar penduduk dunia yang mengalami gangguan penglihatan dan atau juga termasuk dalamnya kebutaan. Dari jumlah ini sebetulnya gangguan penglihatan atau kebutaan yang dialami 1 miliar penduduk diantaranya dapat dicegah. Di Indonesia, survei kebutaan Rapid Assessment of
avoidable blindness tahun 2014 sampai 2016, sekalipun data sudah lama, itu yang dilaksanakan oleh Perdami dan Badan Litbangkes pada populasi usia 50 tahun ke atas, dan hasilnya menunjukkan bahwa angka kebutaan Indonesia mencapai 3%. Dan katarak itu merupakan penyebab tertinggi, yaitu 81%. Upaya penanggulangan gangguan penglihatan telah dilakukan di Indonesia oleh pemerintah, tentu bersama dengan stakeholder lain termasuk masyarakat. Pada awal kemerdekaan dilaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit trakoma, serta pencegahan kebutaan akibat defisiensi vitamin A. Ya, itu pada awal-awal ya negara kita baru merdeka. Dewasa ini dilakukan berbagai hal, antara lain kampanye dan edukasi yang diberi nama cerdik, patuh, dan lihat. Kemudian deteksi dini di pelayanan kesehatan primer secara terintegrasi dengan penyakit tidak menular lainnya seperti diabetes, kemudian hipertensi. Dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat UKBM yang ada melalui misalnya Posbindu. Kemudian peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam hal melakukan deteksi dini gangguan penglihatan, mulai daripada di tingkat paling ada di masyarakat, yaitu kader, kemudian tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan primer atau di puskesmas. Kemudian pemanfaatan teknologi informasi yang diberi nama dengan Sistem Informasi Penanggulangan Gangguan Penglihatan, SIGALI, dan Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular atau SIPTN. Kemudian sosialisasi itu perlu dilakukan gencar, baik melalui media sosial ya, Facebook, Instagram, Twitter, maupun melalui media elektronik lainnya. Kemudian ada lakukan pelaksanaan seminar-seminar secara luas di masyarakat dengan terus mengangkat tema-tema yang up to date terkait dengan kesehatan mata. Rekan-rekan media dan dari dihormati, pada kesempatan yang baik ini saya menitipkan pesan dan meminta tolong ya bantuan kepada rekan-rekan media dan hadirin sekalian untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Apa yang harus disampaikan yaitu bagaimana meningkatkan kesadaran dan kepeduliannya tentang penyakit, mencegah penyakit termasuk mencegah penyakit mata, kemudian mencegah gangguan penglihatan, termasuk melakukan deteksi dini gangguan penglihatan pada keluarga secara praktis di rumah. Majunya teknologi, apalagi sekarang kalau dari umur di bawah 5 tahun sudah hobi dan orang tua tidak mencegah menggunakan gadget. Saya kira yang pertama-tama yang ada gangguan sudah pasti mata. Kemudian di anak remaja, ya bahkan anak sekolah main game yang memang betul-betul udah fanatik dengan game, udah pasti yang kena duluan itu mata. Ya. Kemudian tentu kita tingkatkan kesadaran masyarakat tentang efek ya pajanan ya tadi pajanan radiasi dari gadget maupun elektronik yang lain. Ya, terutama sekali lagi pada anak secara dini kita harus lakukan itu. Menyampaikan pesan-pesan kesehatan mata dengan sajian yang menarik kepada masyarakat, dan tentu kita menghindarkan diri dari menyampaikan informasi yang salah tentang kesehatan mata kepada masyarakat dengan cara mengkonfirmasi isinya dulu pada petugas kesehatan sebelum di-share dalam bentuk. Rekan-rekan media dan dari saya mengajak seluruh masyarakat dan para penggiat penanggulangan gangguan penglihatan untuk bersama pemerintah berpartisipasi mengkampanyekan pesan-pesan tentang kesehatan mata dalam rangkaian peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun 2021 ini. Dan secara khusus tentu kami sampaikan terima kasih kepada Perdami, yang saya kira Perdami juga punya rencana strategis bagaimana Indonesia ini bebas dari kebutaan. Saya kira
Perdami sangat berperan sekali Indonesia bebas kebutaan, terutama dalam tadi menanggulangi katarak, karena 81% penyebab kebutaan ada di karena katarak. Semoga rangkaian kegiatan peringatan dari penglihatan sedunia tahun ini memberikan dampak bermakna bagi masyarakat dalam mewujudkan manusia Indonesia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing di tingkat global. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Pak Dirjen. Karena Pak Dirjen ada kegiatan yang lain, kami persilahkan Bapak untuk dapat meninggalkan room ini. Terima kasih banyak, Bapak. Baik, ya. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Kita lanjutkan. Terima kasih Pak Dirjen. Ya, baik. Salam kenal Pak Dirjen. Kita lanjutkan pemaparan dari Perdami ya. Pertama, saya persilahkan kepada Dr. M. Siddiq untuk menyampaikan paparannya. Bagaimana integrasi penanggulangan gangguan penglihatan pada sistem kesehatan nasional Indonesia. Silakan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Teman-teman dari Direktorat PTM yang sudah saya sangat kenal barangkali karena sudah lama kita sering kali melakukan pertemuan. Sejawat saya Dr. Aldiana, kemudian teman-teman tentunya sejawat dari media. Senang sekali kita bisa bertemu pada kesempatan hari ini dalam rangka memperingati Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day yang biasanya kita selenggarakan selalu pada hari Kamis minggu kedua bulan Oktober setiap tahun. Jadi hari Kamis besok, kemudian Kemenkes berinisiatif melaksanakan kegiatan puncak pada hari ini. Pada tahun ini kita mengetahui bahwa tema yang digelontorkan untuk Hari Penglihatan Sedunia atau World Sight Day adalah Love Your Eyes, atau diterjemahkan oleh Kemenkes menjadi sayangilah mata Anda. Ini mempunyai makna yang luas sebetulnya. Kalau kita melihat sebetulnya diminta adalah bahwa marilah kita sama-sama selalu memeriksakan mata kita secara rutin. Kemudian juga mengajak famili, keluarga untuk rutin memeriksakan mata, jangan sampai menunggu adanya penyakit. Kita ketahui bahwa saat ini di dunia ada kurang lebih, tadi Pak Dirjen sudah mengatakan ada 2,2 miliar kurang lebih orang yang menderita gangguan penglihatan, dengan 1 miliar diantaranya adalah kebutaan yang dapat dicegah atau diatasi, seperti misalnya salah satunya adalah katarak dan gangguan refraksi. Saat ini itu juga yang sebetulnya terjadi di Indonesia. Saat ini pandemi COVID-19 masih berlangsung, dan ini menyebabkan adanya keterbatasan dari kami pelaksana ya, di tingkat pelaksana, kesulitan mengatasi atau barangkali kegiatan rutin yang berhubungan dengan eradikasi atau mengatasi ya, menggunakan keputusan menjadi terhambat dalam segala bidang. Banyak kegiatan yang terhambat akibat adanya pandemi COVID-19. Hal ini tentunya berdampak pada nantinya angka kebutaan mungkin kalau diprediksi akan meningkat karena adanya hambatan dalam pengentasan gangguan penglihatan pada masyarakat Indonesia. Dan saya kira ini tidak terjadi hanya di Indonesia, tapi juga di dunia secara umum akibat adanya pandemi COVID-19. Karena itu sebetulnya kita nantinya memerlukan langkah yang ke depan yang 2 kali lebih cepat tentunya untuk mengatasi gangguan ini. Dan sebetulnya kalau tadi Pak Dirjen mengatakan minta peran Perdami, sebetulnya Perdami adalah hanya satu bagian dari satu sistem yang nantinya diperlukan untuk mengatasi gangguan kebutaan ini. Perdami adalah organisasi profesi yang menjadi penyedia tenaga profesional untuk mengatasi kebutaan. Yang lainnya adalah ada tenaga Europin yang juga akan membantu bersama-sama melaksanakan pengentasan gangguan penglihatan akibat kelainan refraksi. Karena kita ketahui
Gangguan refraksi juga adalah gangguan yang menjadi penyebab gangguan penglihatan kedua terbesar di Indonesia. Kita ketahui bahwa gangguan refraksi paling banyak terjadi pada anak-anak. Ini yang kita khawatirkan. Kenapa? Karena kedepannya anaknya akan menjadi generasi penerus. Sehingga apabila dia terganggu penglihatannya akan menyebabkan adanya generasi yang kurang baik dalam penglihatan. Dan ini memerlukan sebetulnya integrasi semua pihak. Perdami sebagai penyedia penyedia tenaga profesional, Kemenkes sebagai penyedia barangkali sarana, prasarana, kemudian juga tentunya adanya penjaminan finansial ya, sehingga masyarakat tentunya tidak terhambat aksesnya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan hal ini tentunya membutuhkan hal yang saya katakan harusnya kita semua harus dulu mempunyai persepsi yang sama tentang gangguan kebutaan, bahwa gangguan penglihatan atau kebutaan tidak hanya berdampak pada si orang yang terkena, tapi juga berdampak hal lain. Misalnya adalah tadi disebutkan oleh Pak Dirjen adanya gangguan atau perubahan kualitas hidup, kemudian adanya potensial economic loss yang besar, ini juga harus diperhatikan. Dan ini memerlukan kita perlu duduk bersama dulu antara Kemenkes, semua stakeholder lah ya, agar kita mempunyai persepsi yang sama dulu ini. Untuk kedepannya supaya kita bisa berjalan bersama-sama seiring jalan dalam hal mengatasi kondisi ini. Mudah-mudahan dengan langkah kita yang telah kerjakan pada hari ini ya, media briefing, karena dibutuhkan juga peran media untuk mengedukasi masyarakat dalam hal pengetahuan kebutaan. Kedepannya kita akan mempunyai langkah yang sama dalam mengatasi gangguan pengetahuan kebutaan, sehingga kita akan setelah pandemi COVID berlalu ini kita akan mempunyai langkah yang sama, percepatan dalam mengatasi gangguan kebutaan atau penglihatan. Kita ketahui bahwa tahun 2030 kita punya target tuh, ICO sudah mentarget bahwa 30% coverage katarak surgery harus meningkat, coverage katarak surgery-nya, bedah katarak. Kemudian 40% peningkatan gangguan mengatasi gangguan refraksi. Dan kita sudah menjalani 2 tahun sebetulnya dari tahun 2022 tahun sudah kosong ya karena pandemi. Jadi kita masih punya waktu sisa. Bapak izin sepertinya termute, Pak. Maaf. Jadi sekali lagi saya ingin mengatakan bahwa kita kedepannya memerlukan langkah yang lebih cepat karena 2 tahun berlalu sudah lewat ya, 2030 tinggal 8 tahun lagi, dan seringkali kita 8 tahun adalah waktu yang terasa cepat apabila kita disibukkan oleh hal-hal tertentu, dan ini memerlukan integrasi semua pihak agar kita bisa mencapai apa yang diinginkan oleh ICO ya, bahwa target yang disampaikan oleh ICO kita bisa mencapainya. Terima kasih, mudah-mudahan langkah yang kita buat hari ini akan memberikan dampak yang bermanfaat untuk masyarakat Indonesia pada umumnya, dan mudah-mudahan langkah yang kita kerjakan selalu mendapat ridho dari Yang Maha Kuasa. Selanjutnya Bang Dr. Adi akan menyampaikan secara detail apa yang akan disampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. M. Siddiq. Selanjutnya saya persilahkan kepada Dr. Aldiana Halim untuk menyampaikan materi yang lebih detail. Kami persilahkan, Dok. Baik, terima kasih. Saya izin share screen dari sini, boleh ya? Silakan. Baik, apa sudah terlihat? Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang terhormat Bapak Dirjen P2P atau yang mewakili Ibu Direktur P2PTM dan tim dan staf dari PTM, Kepala Subdiv Gangguan Indera dan Fungsi, Dr. Siddiq sebagai Ketua Umum Perdami. Perkenalkan pada kesempatan ini saya ingin sedikit sharing mengenai situasi gangguan penglihatan di Indonesia, dan juga nanti kita akan juga melihat
kontribusi Indonesia dalam mengkonsepkan suatu strategi penanggulangan gangguan penglihatan di global, karena Indonesia ini mempunyai untuk strategi global tentang penanggulangan gangguan penglihatan pada saat ini, kontribusi Indonesia sangat besar, dan Indonesia peranannya dan masukan-masukannya sangat diharapkan oleh negara-negara lain di dunia. Di sini ini organisasi institusi di mana saya beraktivitas di Kemenkes. Saya bekerja di Rumah Sakit Kota Cicendo dan juga merupakan rumah sakit pendidikan dengan Universitas Pajajaran. Kemudian saya juga aktif sebagai pengurus pusat Perdami untuk divisi penanggulangan gangguan penglihatan, dan juga saya ditunjuk juga sebagai country chair-nya International Agency for Prevention Blindness. Jadi presentasi ini tapi tidak mewakili organisasi perspektif dari organisasi, ini adalah perspektif individu. Yang pertama adalah kita sudah melakukan tadi seperti disebutkan oleh Bapak Dirjen, sudah melakukan suatu survei gangguan penglihatan dari akhir 2013 sampai 2016 akhir, dan data dikumpulkan pada tahun 2017 ya. Ini dilakukan di 15 provinsi ya. Memang ini kolaborasi antara Kementerian Kesehatan melalui Puslitbangkes, kemudian dengan Perdami, dan juga Perdami baik Perdami pusat maupun Perdami daerah. Jadi pertama-tama kita lihat dulu definisi dari gangguan penglihatan. Apa sih yang dinamakan gangguan penglihatan? Ini ada definisi terbaru dari WHO ya, itu berdasarkan dari International Classification of Disease 11 tahun 2018. Itu dibagi bahwa ada 4 derajat dari gangguan penglihatan. Ya, ini mohon maaf, jadi presentasi saya dalam bahasa Inggris karena ini sekalian juga saya mau presentasi di IAPB gitu. Jadi saya presentasikan dulu di media briefing ini. Gitu. Jadi yang namanya gangguan penglihatan, ada gangguan penglihatan jauh, itu ada yang dibagi menjadi mild, ringan, moderate, sedang, severe, berat, dan buta, blindness, gitu ya, dengan berbagai macam tingkatan-tingkatan penglihatan. Nanti ini kurang dari 6/12, ini memang bahasa teknis, gitu ya, tapi nanti bisa dikonfirmasi, nanti ada di Permenkes 82 tahun 2020, itu ada definisi ini dijabarkan secara lebih detail lagi. Gitu ya. Nah, yang disebut dengan gangguan penglihatan ya secara definisi dari WHO itu adalah mulai dari moderate sampai blindness. Ini secara keseluruhan, jadi moderate visual impairment, jadi MSVI ini ditambah dengan blindness itu disebut dengan gangguan penglihatan ya, dengan gangguan penglihatan. Jadi kalau kita nanti melihat situasi gangguan penglihatan adalah mulai dari moderate, severe, dan blindness ini. Nah, ini di Indonesia, ini sudah dilakukan survei dan sudah dipublikasikan. Sudah dipublikasikan hasil surveinya, seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi, bahwa prevalensi kebutaan di usia 50 tahun ke atas itu 3% gitu ya. Dengan katarak nih, katarak yang sebagai penyebab utamanya, yaitu hampir lebih dari 80% itu disebabkan oleh katarak gitu ya. Nah, ini lebih jelasnya lagi kita bikin seperti ini ya. Jadi di Indonesia ini dengan populasi pada tahun 2017 ya, pada saat data dikumpulkan itu ada 1,6 juta orang buta gitu ya. Ditambah dengan 6,4 orang dengan gangguan penglihatan sedang dan berat. Sehingga di Indonesia ini ada 8 juta orang dengan gangguan penglihatan ya, dengan gangguan penglihatan. Tadi disampaikan bahwa 81,2%, lebih dari 80% itu disebabkan oleh katarak ya. Hal-hal lainnya adalah seperti kelainan refraksi atau glaukoma, atau ada yang disebut dengan kelainan mata, kelainan retina yang berhubungan dengan diabetes ya. Tapi sebetulnya kita harus berfokus pada katarak
Ya, kita harus berusaha bagaimana orang katarak ini bisa mendapatkan akses pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pelayanan operasi katarak sehingga penglihatannya akan kembali. Ya, jadi ada 1,3 juta orang nih, orang dengan katarak. Padahal yang katarak ini treatmentnya cukup efektif. Ya, kalau dia dioperasi dan tidak ada komplikasi lain, itu kemungkinan mereka bisa melihat kembali itu sangat besar. Sehingga di Indonesia ini memang memerlukan operasi katarak yang banyak, selain dari bagaimana nanti mengakses pelayanan-pelayanan untuk mendapatkan kacamata, tentunya untuk yang pelayanan refraksi. Tapi sehubungan dengan, jadi kalau misalnya katarak ini 80% ini misalnya anggap aja setengahnya bisa kita tangani, otomatis nanti prevalensi gangguan penglihatan itu akan turun secara signifikan. Ya. Nah, kita lihat bahwa gangguan penglihatan itu tidak hanya berpengaruh pada penglihatan saja, tapi kepada hampir seluruh aspek kehidupan penderitanya. Ya. Jadi gangguan penglihatan itu berpengaruh terhadap kualitas hidup orang yang menderitanya. Ya, saya ini waktu survei ini menemukan ibu ini yang sudah 20 tahun tidak melihat karena katarak, gitu kan. Sangat ironis, ibu ini 20 tahun menderita katarak dan tidak bisa mengakses, dengan berbagai sebabnya tentunya, tidak bisa mengakses pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya. Padahal kalau ibu ini bisa mengakses, ibu ini bisa melihat kembali. Jadi memang gangguan penglihatan, kebutaan atau gangguan penglihatan ini berefek pada tidak hanya penglihatan, tapi hampir ke seluruh aspek kehidupan dari orang yang menderitanya. Ini beberapa konsekuensi dari gangguan penglihatan, ya, karena hilangnya penglihatan berpengaruh terhadap fisik, mental, kemudian kepuasan hidup, mobilitas, ketergantungan, pendidikan, ya, dan juga orang dengan gangguan penglihatan itu memperberat penyakit kronis yang sedang diderita, dan juga adanya mendapatkan kesulitan untuk mengerjakan pekerjaan sehari-hari, dan ini ya reporting poor health ini. Jadi kalau orang yang gangguan penglihatan, mereka kemudian tidak bicara tentang apa yang dirasakannya, ya, dan juga ini kemungkinan terjadinya kecelakaan, dan ini kesulitan untuk mengakses pelayanan kesehatan untuk memeriksakan kesehatannya. Ya, jadi hampir seluruh aspek kehidupan dari orang yang menderitanya itu terpengaruh dengan adanya gangguan penglihatan. Nah, ini salah satu contoh, ya. Salah satu contoh berita ini ada seorang gadis model, ya, dengan sebelumnya kemudian anak ini dengan kepercayaan diri tinggi. Nah, kesalahannya adalah memakai lensa kontak tanpa memperhatikan prosedur-prosedur yang seharusnya, sehingga terjadi infeksi dan matanya kemudian terjadi sikapik, ya, jaringan parut, dan tidak bisa melihat, akhirnya buta, sehingga depresi dia sampai 4 kali mencoba bunuh diri. Yang bunuh diri pun sudah ada, ya, orang dengan sakit katarak. Ternyata ini di Sukabumi, ini berita tahun berapa ini, 2018, ya, 2018. Ibu ini menderita katarak, ya, saking depresinya, saking terpengaruh mentalnya, gitu ya, sampai aspek kualitas hidupnya begitu menurun, sampai ibu ini memutuskan untuk bunuh diri. Padahal kalau ibu ini bisa mengakses fasilitas kesehatan dan dilakukan operasi, ada kemungkinan, ya, yang namanya ajal yang memang sudah ditentukan, gitu ya. Tapi kalau ada kemungkinan ibu ini bisa melihat kembali, gitu ya, dan bisa kemudian masalah mentalnya akan diperbaiki, gitu ya. Jadi ini sudah ada ini, ya. Nah, kemudian gangguan penglihatan juga dan kebutaan itu berhubungan juga nih dengan kemiskinan, gitu ya. Ini ada beberapa penelitian di luar negeri, gitu ya. Nah, di Indonesia sendiri ini waktu saya survei, yang memang betul, gitu. Orang ini saya mendapatkan tiga bapak ibu ini di Pegunungan Arfak waktu kami melakukan survei.
Ini ditemukan memang kondisinya cukup memprihatinkan secara ekonomi gitu ya. Jadi memang gangguan penglihatan kebutaan itu berhubungan juga dengan tingkat kemiskinan. Nah, ini kualitas hidup, ini memperkenalkan dulu, ini bahasa akademis sedikit aja ya. Ini ada namanya QALY, Quality Adjusted Life Year gitu ya. Nah, QALY ini kalau QALY-nya 0 itu meninggal dia, sangat buruk artinya ya, QALY-nya 0. Kalau QALY-nya 1 gitu ya, kalau QALY-nya 1 ini kesehatannya sempurna, ya orang bisa hidup sehat secara sempurna gitu ya. Nah ternyata pada orang buta, ya pada orang buta itu QALY-nya menurun, gangguan penglihatan itu QALY-nya menurun, tidak 1 gitu ya. Hampir kalau ini orang buta ini hampir lebih dari setengahnya menurunnya, lebih dari setengahnya gitu ya. Sehingga ini kalau kita hidup dalam 10 tahun yang seharusnya QALY-nya kalau normal itu 10, sehingga kalau yang gangguan penglihatan berat itu cuma 6,5, yang buta cuma 4,7 yang seharusnya 10, sehingga ada penurunan QALY ya, namanya QALY loss gitu ya, kehilangan QALY. Padahal misalnya kalau kita lakukan di sini orang katarak, kita lakukan operasi, si QALY-nya akan meningkat ya menjadi penglihatan normal gitu ya. Sehingga kalau ini bahasa akademis sedikit lah saya sharing ya, supaya kita bisa nanti slide berikutnya bisa lebih sedikit memahami. Ini namanya QALY gain, jadi penambahan QALY ya. Jadi kita ini intervensi yang dikonsepkan oleh Kemenkes, yang dibantu nanti oleh Perdami dan berbagai macam organisasi profesi lainnya, itu bagaimana supaya terjadi QALY gain ini sebetulnya pada penderita orang-orang dengan gangguan penglihatan. Nah ini kita lihat ya, ini kita lihat ekspresinya ya, kita lihat ini kalau matanya ini katarak dua-duanya, ini orang bapak ini dengan ekspresi yang terlihat dari kondisinya gitu ya, bagaimana mungkin terlihat depresi, terlihat confidence-nya juga berkurang gitu ya, terlihat seperti tidak ada harapan. Kemudian dioperasi nih oleh tim dari Perdami ya, oleh dari timnya Dr. Sidik ini dioperasi ya, kemudian dikoreksi dua-dua matanya, terlihat perbedaannya ya, terlihat bagaimana bapak ini kemudian lebih confident, terlihat ekspresinya lebih bergembira gitu, terlihat dengan penuh harapan gitu ya. Nah ini yang kalau yang sebelum operasi ini QALY-nya QALY loss, jadi kehilangan QALY. Jadi ini QALY gain. Nah jadi program-program gangguan penglihatan ini bagaimana kita untuk memaksimalkan penambahan QALY bagi orang-orang yang menderitanya. Ya, nah ini sedikit ya, ini karena QALY itu nanti berhubungan dengan tadi Dr. Sidik juga menyatakan bahwa ada hubungan dengan ekonomi. Jadi kalau kita lihat dari QALY itu menurun, orang itu kualitas hidupnya menurun, kesempatan bekerjanya menurun, sehingga ada loss yang berhubungan dengan productivity gitu, produktivitas. Itu dihitung kalau berdasarkan tadi dengan angka yang kebutaannya sekitar 1,6 juta gitu ya, 1,6 juta orang itu QALY loss-nya, dan ditambah dengan yang moderate visual severe dan visual impairment itu hampir 1 tahun itu diperkirakan hampir 84,7 triliun. Tentunya ini ada berbagai macam cara untuk menghitung ini, tapi setelah saya lihat beberapa caranya, kira-kira hasil-hasilnya mendekati hasil ini. Dan kalau misalnya 5 tahun itu tidak ada terobosan-terobosan yang cukup gencar gitu, itu bisa kita dalam 5 tahun itu kehilangan ekonominya itu hampir 600 triliun lebih. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi problem-problem penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia? Mau tidak mau harus dilakukan secara sistem, gitu ya, secara sistem. Jadi harus pendekatannya adalah pendekatan sistem kesehatan, dan strategi pendekatan sistem kesehatan ini juga merupakan menjadi strategi global untuk penanggulangan gangguan penglihatan. Dan seperti saya sebutkan di awal tadi bahwa untuk strategi global yang sekarang yang mulai tahun 2020 ya, karena kan ada Vision 2020 itu berakhir tahun 2020 sampai 2030, ada yang disebut dengan
World Report on Vision dan Integrated People Center Eye Care itu usulannya dari Indonesia, ya, dari Indonesia usulannya. Jadi mungkin teman-teman di PTM dan teman-teman di KSLN Kemenkes ini sudah berjibaku selama beberapa tahun untuk bagaimana mengusulkan konsep-konsep Indonesia di sidang Executive Board Member di WHO ini pada tahun 2020 pada bulan Februari. Pada waktu itu Ketua Eksekutif Board Member dari Indonesia itu Profesor Nila Muluk, ya, Profesor Nila Muluk. Nah, jadi ini adalah perkembangan dari strategi-strategi global, ya, dari penanggulangan gangguan penglihatan di dunia sampai tahun 2020 ini ada World Report on Vision. Khusus 2020 ini adalah kontribusi Indonesia. Ini adalah usulan Indonesia bagaimana si program-program gangguan penglihatan itu diadop oleh seluruh negara-negara anggota WHO. Nah, ini dokumennya, ya. Ini dokumennya. Ya, dokumen dari resolusi WHO tentang penanggulangan gangguan penglihatan yang diusulkan oleh Indonesia. Ya, ini dimulai prosesnya pada tahun 2020, waktu itu ada side event, ya, pada itu side event Indonesia sebagai co-host, ya, waktu itu Menteri Kesehatan Prof. Nila Muluk. Nah, terlihat di sini ini dari websitenya International Agency for Prevention Blindness. Kalau kita lihat dari uraian-uraiannya ini, khusus Indonesia itu, ya, khusus Indonesia, khusus dari usulan Indonesia ini atau perspektif Indonesia ini satu paragraf. Ya, sedangkan negara-negara lain disatukan di satu paragraf yang kedua ini. Jadi memang bagaimana global itu juga sangat respect terhadap apa yang dikonsepkan oleh Indonesia, dan memang sudah sangat baik dari Kemenkes mengkonsepkan penanggulangan gangguan penglihatan. Ya, ini resolusi, ya, ini bagaimana resolusi dipimpin oleh Australia dan Indonesia. Indonesia berkolaborasi dengan Australia untuk mengusulkan resolusi, ya, kemudian disupport oleh banyak negara, ya. Ini penghargaan untuk Indonesia, ya, bagaimana mereka kemudian menempatkan ini sebagai hero image di internet, di websitenya IAPB. Ya, ini tadi. Nah, ini kemudian berikutnya kontribusi Indonesia semakin diperhitungkan, ya, pada jadi Menteri Kesehatan Bapak Terawan Agus Putranto juga kemudian pada waktu itu menyampaikan juga pandangan-pandangannya mengenai bagaimana strategi untuk penanggulangan gangguan penglihatan, ya. Dan ini yang terakhir Bapak Menkes Budi Sadikin juga diundang sebagai pembicara utama pada side event World Health Assembly, ya, pada bulan Mei tahun ini tanggal 25 itu bersama dengan pembicara-pembicara dari dunia lainnya. Ya, ini proses-proses bagaimana pengusulan dari resolusi ini, ya, dari resolusi ini teman-teman dari yang dikoordinasikan oleh teman-teman dari Biro KSLN, kerjasama luar negeri Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya. Nah, sehingga muncullah suatu dokumen dari hasil tadi Indonesia mengusulkan adalah World Report on Vision. Ya, World Report on Vision seperti tadi disampaikan oleh Dr. Sidik, ya, ini dengan target-targetnya dan strateginya adalah Integrated People Centered Eye Care. Ya. Nah, apa itu strategi Integrated People Centered Eye Care itu adalah bagaimana penanggulangan gangguan penglihatan itu harus terintegrasi dengan sistem kesehatan. Ya, artinya harus dilaksanakan di leadership-nya adalah Kemenkes yang nanti disupport oleh berbagai elemen di masyarakat di Indonesia. Nah, jadi ini ada strategi-strategi dari Integrated People Centered Eye Care. Dari strategi inilah strategi yang diusulkan oleh Indonesia, ya, untuk kemudian diadopsi oleh negara-negara lain, sehingga Indonesia ini sudah juga melakukan hal-hal ini, gitu ya, hal-hal bagaimana untuk mengatasi gangguan penglihatan. Ini ya waktu tahun 2017 ini membuat suatu roadmap, mengkonsepkan roadmap ini dari peta jalan, ini bisa diakses di
websitenya ya, di websitenya, dan juga sudah bisa diakses juga di websitenya IPB ya. Kemudian muncul sekarang ya, terakhir ini ada payung hukum untuk penanggulangan gangguan penglihatan, adanya Permenkes 82 tahun 2020, di mana Permenkes ini selain sebagai payung hukum juga sebagai panduan untuk penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia. Ya, ini target-targetnya bagaimana kemudian penanggulangan gangguan penglihatan itu harus terintegrasi dengan sistem kesehatan, termasuk dengan tadi pembiayaan untuk pelayanan kesehatan, dalam hal ini BPJS. Nah, ini masalah-masalah ya, ini yang menjadi prioritas untuk penanggulangan gangguan penglihatan di Indonesia, yaitu katarak, kelainan refraksi, ada glaukoma, diabetik retinopati, kebutaan pada anak, dan low vision. Nah, ini juga kita di Kemenkes ini juga kemudian di dalam panduannya bagaimana meningkatkan kapasitas masyarakat untuk dapat berperan serta dalam penanggulangan gangguan penglihatan dengan ini ada konsep lihat. Ini cukup brilian, ini dikonsepkan oleh teman-teman dari Subkif Indra, gangguan indera dan fungsi ya. Lihat ya, jadi lakukan pemeriksaan ya di Posbindu, ya, identifikasi oleh kader dengan cara gimana hitung jari jarak 6 meter, hitung jari jarak 6 meter. Apabila tidak dapat hitung jari jarak 6 meter, antarkan untuk dirujuk dan terapi gitu ya, dan tangani gitu ya, tangani untuk sesuai dengan kondisinya. Kalau dia katarak harus difasilitasi untuk mendapatkan pelayanan operasi katarak. Ini sistem kesehatan di Indonesia ini ada tadi dari Pak Dirjen ya, sudah disampaikan adanya UKBM, ada puskesmas, ada rumah sakit umum. Nah, dari mulai UKBM ini berbasis masyarakat ini, kemudian tujuan fungsinya adalah untuk mengidentifikasi gangguan penglihatan, yang puskesmas untuk mengidentifikasi penyebabnya dan melakukan rujukan. Nah, RSUD, rumah sakit daerah dan rumah sakit swasta di daerah untuk penanganan kasusnya. Nanti ada juga rumah sakit rujukan untuk penanganan kasus-kasus sulit. Nah, kalau jalurnya dari bawah ke atas itu rujukan, dari atas ke bawah itu support dan training gitu ya. Jadi yang puskesmas harus melatih nih kader-kader di UKBM ini seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen ya, untuk bisa berkontribusi atau berpartisipasi dalam mengidentifikasi gangguan penglihatan. Ya, ini hal-hal yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Kemenkes gitu ya, dengan melatih kader, melatih puskesmas, bagaimana melatih hitung jari, ya, melatih bagaimana mengidentifikasi gangguan penglihatan, penyebab gangguan penglihatan gitu ya. Nah, ini guru saya Prof Nila ini sangat senang dengan gambar ini ya. Jadi kalau ini ada gajah, ya ada gajah, bagaimana cara menghabiskan gajah ini? Kalau sendirian nggak bisa. Ya susah gitu ya, maksudnya memerlukan usaha yang sangat-sangat ekstra gitu ya. Artinya caranya adalah dibagi-bagi nih gajah ini menjadi bagian yang kecil. Nanti yang bagian yang kecil ini dikeroyok rame-rame, dihabiskan rame-rame sehingga si gajah ini bisa habis. Inilah yang sebagai ilustrasi gangguan penglihatan di Indonesia yang cukup besar. Bagaimana caranya dibagi-bagi. Nah, ini juga sudah mulai dikonsepkan, ini akan dibikin model gitu ya. Kalau misalnya kita menemukan ini contoh di Kabupaten Garut, ini ada di Cisewu ya. Kalau misalnya ditemukan di Cisewu, kalau harus dirujuk jauh gitu ya. Kemudian sehingga kita bagi-bagi daerahnya, sehingga kita tempatkan satu-satu pusat center penanggulangan gangguan penglihatan sehingga masyarakat bisa mengakses dengan cepat. Begitu juga kalau misalnya di tempat-tempat yang perkotaan ini. Kalau nah ini juga di daerah-daerah gitu ya, itu sampai juga di daerah-daerah ini di Papua gitu ya, di pedalaman-pedalaman juga sudah dikonsepkan bagaimana, walaupun dengan berbagai macam tantangan gitu, dikonsepkan bagaimana cara supaya bisa mengidentifikasi gangguan penglihatan dan untuk bisa mengaksesnya. Nah, ini koordinasi lintas sektor sangat penting ya, terkoordinasi semua yang
berperan dalam penanggulangan gangguan penglihatan harus dilibatkan, ya. Dan ini leadership sangat penting, ya. Dari leadership ini mau tidak mau dalam sistem kesehatan ini Kemenkes yang nanti akan ada leadership di tingkat provinsi dan kabupaten kota, ya. Kemudian, nah ini tadi yang sistem informasi yang tadi, ya, sistem informasi yang Sigali ini untuk bagaimana data-data yang ada di masyarakat ini bisa terhimpun, walaupun sekarang ini sedang di dalam maintenance gitu ya, untuk disempurnakan dan untuk dilengkapi untuk menjadi suatu sistem informasi yang lebih lengkap yang nantinya akan terintegrasi juga mudah-mudahan dengan SIPTM yang dikonsepkan oleh Direktorat P2PTM di Kemenkes, ya. Ini sistemnya. Nah, kita ini juga sedang dikonsepkan bagaimana membuat telemedicine, ya, ya, dengan memanfaatkan smartphone, ya, dimanfaatkan smartphone sehingga si smartphone ini bisa dijadikan sebagai alat untuk identifikasi gangguan penglihatan, gitu ya. Dan termasuk untuk melihat bagian retina, gitu ya, untuk melihat bagian retina ini juga sedang dikonsepkan bagaimana bisa mengidentifikasi bagian depan bola mata itu dengan smartphone, ya, sehingga tidak memerlukan alat-alat yang mahal. Ini juga, nah ini bagian belakang juga, bagian retina yang tadi bagian belakang mata juga sedang dikonsepkan dengan sekarang smartphone sudah sangat-sangat luar biasa, ya, teknologi dari kameranya. Sehingga yang tadi ini untuk foto fundus, ya, untuk namanya foto fundus, ya, ini harganya mahal, bisa digantikan memanfaatkan smartphone, digantikan untuk alat yang seperti ini. Ini juga dikembangkan banyak teman-teman di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Sulsel kalau nggak salah, ya, sehingga mendapatkan gambar yang cukup baik, ya, yang untuk menjadikan alat screening untuk kelainan-kelainan retina, ya. Dan ini konsep yang tadi bagaimana nanti extended version Sigali ini sedang dikonsepkan, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan selesai. Nah, terakhir ini waktu kegiatan tahun 2011 ini saya ingin tampilkan lagi, ini ada kesempatan melihat dunia, kesempatan kedua melihat dunia. Jadi orang-orang yang dengan katarak ini sebetulnya bisa dikembalikan penglihatannya, ya, bisa dikembalikan penglihatannya sehingga mereka bisa beraktivitas, mereka bisa meningkatkan lagi kualitas hidupnya, kita bisa mengatasi depresinya, gitu ya, sehingga muncullah kegembiraan seperti inilah, ya, yang kita harapkan. Ya, yang tadi adalah bagaimana konsep-konsep program yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan gangguan penglihatan, nanti bekerja sama dengan Perdami, bekerja sama dengan NGO yang ada, baik lokal maupun internasional, gitu ya, dengan organisasi yang lain seperti Europin tadi Dr. Sidik bilang, ada juga Pertuni dan sebagainya, untuk supaya mengusahakan kegembiraan seperti ini, bagaimana mereka mendapatkan kesempatan kedua untuk melihat dunia. Terima kasih. Terima kasih banyak Dr. Aldiana Halim atas penjelasannya yang sangat komprehensif. Baik, mungkin kita langsung masuk saja kepada tanya jawab, ya. Kami persilahkan kepada teman-teman media yang mau bertanya kepada narasumber, bisa lewat fitur raise hand atau langsung disampaikan ke kolom chat. Ini saya lihat udah banyak teman-teman media juga yang join di Zoom. Silahkan kepada teman-teman media, kita tanya jawab dengan Ketua PP Perdami, dengan Pak Dr. M. Sidik dan Dr. Aldiana Halim. Kita tunggu dari teman-teman media yang mau bertanya kepada para narasumber. Ini saya lihat di sini ada dari SCTV Indosiar, dari bisnis.com, lalu ada dari viva.co.id, lalu dari iNews, dari Antara TV, dari mana lagi? Majalah Warta Borneo, dari inilah.com, dari Tribun News juga ada. Silakan kepada teman-teman yang mau bertanya untuk dapat
mengaktifkan raise hand atau dapat menyampaikan di kolom chat. Belum ada, Bu? Sebentar lagi Pak, kita tunggu dulu. Mungkin masih ada yang menulis di kolom chat ya. Baik. Fitur raise hand. Langsung sih. Coba ke atas lagi Mas, ada yang raise hand kah? Kalau di atas ada yang raise hand kah? Belum ada ya. Serius nih, gak ada yang mau nanya. Sebenarnya saya tambah sedikit Ibu ya. Kalau belum ada. Silakan Pak. Ya, terima kasih saya Dia Perdamai. Barangkali yang saya ingin sedikit menambahkan ya, tadi Adi sudah menyampaikan berbagai gangguan penglihatan. Saat ini sebetulnya yang pertama adalah bahwa selama pandemi COVID, tadi Pak Dirjen sudah menyatakan ya bahwa selama pandemi COVID, sebagian besar orang bekerja dari rumah, kemudian anak-anak sekolah juga belajar dari rumah, ini juga kemudian menimbulkan masalah baru ya, masalah gangguan penglihatan yang berhubungan dengan kelelahan, gangguan refraksi yang tadinya tidak tampak menjadi muncul. Jadi ini juga hal-hal yang barangkali memerlukan juga edukasi ya, bagaimana caranya bekerja dengan komputer yang betul, bagaimana caranya bekerja dengan gadget yang betul, berapa lama, caranya bagaimana, ini juga hal yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah bahwa saat ini negara kita, Indonesia sudah bertambah baik sosial ekonomi ya. Artinya apa adalah bahwa umur harapan hidup juga bertambah. Akibat lebih lanjut adalah bahwa sekarang masalah gangguan penglihatan tidak hanya katarak, ya, tidak hanya refraksi, tapi juga gangguan-gangguan penglihatan yang berhubungan dengan penyakit degeneratif karena panjangnya usia harapan hidup. Kita ketahui bahwa sekarang ini usia harapan hidup untuk laki-laki Indonesia sekitar 69 tahun, perempuan 73 tahun. Jadi muncullah penyakit degeneratif yang dulu mungkin tidak terlalu banyak. Misalnya penyakit yang berhubungan dengan penyakit diabetes mellitus, retinopati diabetika, kemudian penyakit yang berhubungan dengan gangguan retina yang disebut dengan, kita bilang biasanya dengan AMD, age-related macular degeneration. Jadi kelainan retina yang berhubungan dengan dengan retina, dengan makula, kemudian glaukoma barangkali yang tadinya barangkali tidak terlalu banyak, sekarang menjadi lebih banyak. Kita ketahui bahwa glaukoma juga menjadi salah satu penyebab kebutaan tertinggi di Indonesia. Barangkali itu saya ingin sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Saya masih menunggu pertanyaan dari teman-teman media. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Ini ada satu pertanyaan yang masuk dari Mbak Dini dari suara.com, mungkin bisa nanti dijawab oleh Dr. Sidik dan Dr. Aldiana Halim. Tadi dijelaskan lihat jari dari 6 meter, maksudnya seperti apa? Lalu terkait dengan deteksi mata pakai handphone itu seperti apa teknisnya? Mohon dapat dijelaskan. Terima kasih. Baik, mohon izin Dr. Sidik. Silakan Dr. Aldi. Jadi gini, konsep hitung jari jarak 6 meter. Jadi kalau jarak 6 meter itu kalau bahasa dokter matanya lah, bahasa kesehatan matanya adalah hitung jari 6 meter itu menghitung tajam penglihatan 6/60 ya. Artinya 6/60 itu kalau orang normal itu bisa lihat di 60 meter, tapi orang yang kita periksa hanya bisa jarak 6 meter, kira-kira begitu ya. Nah, kalau kurang dari 660 itu konsepnya dulu sebentar Mbak Dini. Kurang dari 660 artinya orang yang kita periksa itu menderita gangguan penglihatan berat atau buta karena kurang dari 660 gitu kan. Sehingga caranya adalah Mbak Dini coba mengambil jarak 6 meter dari orang yang diperiksa
kemudian disuruh tutup salah satu mata, ya, atau misalnya pertama kali kita periksa mata kanan, artinya tutup mata kiri dengan telapak tangan, kemudian suruh hitung jari secara acak, ya, hitung jari secara acak. Ini 5, 2, 3, 1. Kalau dia tidak bisa menghitung jari secara acak dalam jarak 6 meter, itulah salah satu target kita. Jadi nanti kita akan minta, nanti ini kan diajarin sama ibu-ibu kader tuh di UKBM, di Posbindu gitu ya, di kader-kader kesehatan di masyarakat. Kalau menemukan tidak bisa hitung jari jarak 6 meter, itu rujuk ke puskesmas. Ya, nanti teman-teman di puskesmas akan melihat penyebab dari gangguan penglihatannya, dan kalau perlu untuk melakukan rujukan-rujukan sesuai dengan kondisinya, ya gitu. Jadi caranya gampang, hitung jari jarak 6 meter ya secara acak, ya, misalnya 4 kali, ya, kalau dia tidak bisa minimal 3 kali dari 4 kali kesempatan menghitung gitu ya, misalnya dia cuma tidak bisa sama sekali atau cuma 2, 1, oh berarti ini tidak bisa menghitung jari jarak 6 meter. Tolong dirujuk gitu ya, tolong dirujuk nanti supaya itu kita bisa mengidentifikasi orang-orang dengan gangguan penglihatan di daerahnya masing-masing. Itu untuk yang hitung jari. Nah, untuk yang smartphone ini sebetulnya ada namanya konsepnya e-tumbling. Memang nanti memerlukan pelatihan-pelatihan yang nanti insya Allah akan dikonsepkan oleh teman-teman dari Kemenkes, baik itu nanti di provinsi maupun di kabupaten kota, ya. Karena kemarin saya juga baru bekerja sama juga ngobrol-ngobrol diskusi dengan teman-teman dari Dinkes Jateng bagaimana mengkonsepkan penanggulangan gangguan penglihatan, ya. Dan konsepnya adalah bagaimana mengacu tadi dari Permenkes 82 tahun 2020. Nah, kalau untuk di smartphone, jadi kalau saya bisa lihat, terlihat ya. Nah, ini ya. Misalnya terlihat mana? Terlihat di smartphone, kalau saya ini dia akan berubah-ubah, ya. Ya, akan berubah-ubah dia kalau misalnya lebih kecil akan lebih kecil, kita ubah-ubah sehingga dari sini nanti kita bisa ketahuan berapa visusnya, ya, berapa visusnya, ya. Tapi ini nanti memerlukan pelatihan-pelatihan lah ya, minimal bagaimana cara menggunakannya gitu ya. Ada juga kalau yang sudah established itu bisa di-download itu Peak Acuity, PEEK Acuity ACUITI. Itu bisa di-download ini. Nah, ini versi yang mau extended Sigalih ini mau mengintegrasikan dengan ini, nanti kita bisa misalnya ini lebih gede gitu ya. Ya, ini nanti lebih kecil. Ya. Itu nanti kalau kita bisa berubah-ubah sehingga kita bisa bisa tahu berapa dia tajam penglihatannya gitu ya. Ini nanti ini sedang dikembangkan konsep-konsep seperti ini, baik itu lewat smartphone, sehingga nanti akan bikin tuh suatu aplikasi yang memang nanti secara komprehensif, baik ada nanti tajam penglihatannya, juga ada kondisi matanya dengan memanfaatkan smartphone tadi, kamera smartphone, baik itu untuk yang di depan maupun untuk yang di belakang mata, sehingga nanti dikembangkan si software ini, ya, itu nanti ini juga akan jadi programnya Bu Inong nih, ya, untuk diterapkan. Bu Inong itu jadi nanti ya, itu akan indikan juga untuk telemedicine, ya. Nanti misalnya bisa misalnya nanti si hasilnya tajam penglihatannya misalnya tajam penglihatannya kurang dari 660, kondisi bola mata anterior bagian depannya begini potretnya, posteriornya begini potretnya, nanti dikirim ke dokter sidik gitu. Bisa dikirim ke dokter sidik dari belahan manapun di Indonesia. Nanti dokter sidik tuh yang akan bisa menjawab lewat WhatsApp, ya, lewat WhatsApp atau lewat apapun, media apapun, sehingga bisa menjadi sarana-sarana telekonsultasi. Jadi mudah-mudahan nanti kita kembangkan nih Bu Inong, ya. Nanti kita serahkan sama Bu Inong nih semua. Siap. Bareng-bareng, Dok. Ya, saya serahkan nanti sama Bu Inong kalau udah jadi. Support. Ya, makasih. Salam kenal Bu Inong, saya boleh pernah ketemu? Iya, Dok. Baru bergabung 3 bulan, Dok. Ya. Mengganti Dokter Edward. Terima kasih.
Gitu Ini kira-kira, berikutnya. mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih, Dok. Berarti ini masih dalam proses pengembangan ya, Dok. Nanti akan dimanfaatkan terkait dengan telemedicine seperti itu ya, Dok. Ya. Jadi ini pengembangan dari Sigalih yang kemarin. Memang Sigalih sangat dasar ya dengan menghitung jari dan memasukkan secara manual walaupun nanti secara sistem sistem informasi. Nanti kita buat lebih komprehensif lagi. Dari mulai tajam penglihatannya secara otomatis akan terrecord dari hasil pemeriksaan dan juga nanti foto-foto, jadi tiap orang itu nanti ada foto anteriornya, posteriornya gitu ya, dan dari hasil itu bisa disampaikan nanti untuk kemudian telemedicine gitu ya, dengan siapapun. Nanti mudah-mudahan Dr. Sidik mohon dukungannya, kita akan melibatkan semua anggota Perdami Dr. Sidik. Siap. Baik, terima kasih. Mungkin ini kita lanjut ya pertanyaan dari MNC Portal dengan Mbak Siska. Mungkin ini nanti bisa dijawab dulu oleh Dr. Sidik. Tadi disebutkan bahwa pandemi menyebabkan angka kebutaan meningkat. Bagaimana cara mencegah hal ini? Lalu bagaimana dengan mengenai gejala awal katarak, sebetulnya apa yang menjadi penyebabnya? Lalu ini pertanyaan nomor 3 dan nomor 4 berkaitan ya. Saat ini banyak yang memanfaatkan beraktivitas dengan perangkat digital. Bagaimana dampak jangka panjangnya? Lalu saat beraktivitas di rumah, bagaimana cara paling mudah untuk menjaga kesehatan mata? Silakan, Dok. Baik, terima kasih. Mbak Siska ya dari MNC. Tadi saya mengatakan bahwa seolah-olah memang kebutaan meningkat. Kita ketahui bahwa kebutaan kita cukup tinggi ya, bahwa ada kebutaan karena katarak, terutama katarak ya. Bahwa katarak memerlukan tindakan operasi. Jadi orang yang buta karena katarak, apabila dioperasi bisa sembuh kembali. Yang katarak ini bertambah terus nih, dari tahun ke tahun pasti bertambah. Dari yang tadinya terganggu penglihatannya, kemudian bisa masuk ke dalam kategori menjadi orang buta. Tadi Dr. Ali sudah menyatakan bahwa yang disebut dengan kebutaan adalah apabila penglihatan kurang dari 3 meter tidak bisa hitung jari, kita anggap dia orang buta. Ini pasti bertambah terus nih. Ini tidak akan terpengaruh oleh pandemi. Dia terus bertambah karena orang kan berusia bertambah terus. Sementara pengetasannya artinya penatasan katarak kan dengan operasi, contohnya dengan operasi. Operasi kan kita ketahui bahwa dalam 2 tahun ini sangat berkurang. Kenapa? Karena memang pertama pasien juga menjadi takut ke rumah sakit, dokternya juga menjadi terbatas dalam menangani kebutaan. Jadi banyak hal yang kemudian menghambat pengetasan kebutaan akibat pandemi. Ya. Jadi seolah-olah memang meningkat. Sebetulnya meningkatkan karena memang pengetasannya kita menjadi terbatas dulu. Perdami seringkali melakukan tindakan katakanlah Katarak Charity kerjasama dengan berbagai NGO, oleh cabang-cabang dikerjakan, di rumah sakit bersama Kemenkes, banyak sekali. Sehingga waktu itu sempat angka operasi katarak kita cukup tinggi waktu itu, sekitar 400.000 operasi katarak per tahun. Kita sudah senang. Tapi tiba-tiba datang pandemi COVID-19. Ini menjadi tiba-tiba COVID-19 datang, otomatis ini semua menjadi berkurang. Jadi yang pasti katarak bertambah terus, sementara pengentasannya berkurang. Jadi kedepannya kita akan lihat bahwa angka kebutaan karena katarak pasti akan meningkat. Bagaimana langkah pencegahannya? Tidak bisa cegah. Yang ada adalah bahwa berikutnya apabila sudah mereda, kita bisa kembali beraktivitas, kita harus percepat, barangkali 2 kali lebih cepat dari yang sebelumnya. Tentunya dengan dukungan dari berbagai pihak ya. Yang pasti Kemenkes bersama Perdami sudah bekerjasama selama ini dan penjaminan dan dari berbagai institusi pendidikan yang bersedia nanti membantu operasi katarak, termasuk dari MNC sendiri yang saya tahu seringkali membantu pendanaan operasi katarak ya ke depan itu seperti itu. Mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Kemudian di awal katarak, kalau tanya penyebabnya ya banyak. Kalau tanya penyebab katarak ya penyebabnya ya pertama kalau usia, karena penyakit tertentu, misalnya orang yang diabetes mellitus, kencing manis, cenderung lebih cepat terjadi katarak. Katarak pada bayi baru lahir, angkanya tidak terlalu banyak, karena trauma misalnya, atau obat-obatan tertentu. Tapi yang terbanyak adalah katarak karena usia lanjut. Kita sebut dengan katarak senilis, ini yang paling banyak ya di Indonesia saat ini. Bagaimana tanda awalnya? Biasanya, katarak itu artinya bahasa Latin, artinya air terjun sebetulnya. Bentar tadi betul, jangan koreksi kalau saya salah ya. Jadi orang yang katarak itu seperti melihat dari balik air terjun gitu. Atau yang lebih gampang adalah bahwa orang katarak itu saya lihat seperti melihat dari balik kabut
atau asap yang tambah lama, tambah tebal seiring dengan berjalannya kataraknya. Dengan suatu saat itu kabutnya menutup sama sekali itu. Jadilah dia orang buta. Itu yang paling umum. Biasanya orang katarak bilang, "Dok, kok saya melihat seperti ada asap, Dok?" Atau, "Dok, kalau saya melihat kalau kena cahaya jadi silau sekali." Nah, ini biasanya boleh kita pikirkan kemungkinan orang ini sudah mulai menderita katarak. Tentunya juga pada orang usia yang lebih lanjut. Ya. Kemudian yang ketiga ini yang saat ini banyak masyarakat yang beraktivitas dengan perangkat digital, masuk anak-anak. Dampak jangka panjang sebetulnya kita belum tahu persis ya jangka panjangnya. Yang pasti jangka pendek. Sekarang banyak sekali orang datang, mulai banyak ya datang berobat ke dokter. Dokter, mata saya kok sakit, kadang kelihatan ganda, berair, mata kering. Ini adalah dampak dari bekerja dengan komputer berlama-lama. Ada yang disebut dengan computer vision syndrome. Ya, jadi orang merasakan matanya merah, berair, gatal, kadang-kadang kelihatan ganas, sakit kepala. Ini akibat bekerja terlalu lama dengan komputer. Kenapa? Karena bekerja dengan komputer adalah bekerja dengan jarak yang sama terus-menerus berjam-jam. Mata jarang berkedip sehingga lebih kering, dan ini dampak jangka panjang belum diketahui akan, tapi yang pasti adalah bahwa saat ini banyak anak-anak yang datang berobat ke dokter mata dengan kelainan refraksi. Mungkin sebetulnya sudah ada selama ini, cuman baru kemudian karena bekerja dalam komputer baru muncul tanda-tanda gangguan refraksi. Yang karena itu sebetulnya ada trik-trik ya bagaimana supaya tidak terjadi yang tadi saya sebutkan, computer vision syndrome. Jadi bekerjalah dengan jarak pada komputer dikatakan maksimum 2 jam, istirahat 10 menit atau 1/4 jam. Istirahat artinya berhenti dari melihat dekat ya, bukan beristirahat kemudian melihat gadget, itu tidak istirahat namanya. Istirahat mata adalah melihat jauh. Pada saat melihat jauh mata betul-betul istirahat atau tutup mata. Atau ada lagi yang saya sering menamakan yang disebut dengan rule of 20, aturan 20. Jadi setelah 20 menit bekerja dengan komputer, istirahatlah mata 20 detik dengan melihat ke jarak 20 feet atau 6 meter. Itu cukup. Setiap 20 menit kerja, istirahat 20 detik, lihat ke jarak 6 meter. 6 meter itu biasanya lihat jauh keluar jendela ya. Maksudnya lihat jauh. Itu akan mengurangi beban mata, biarkan mata istirahat sejenak, kemudian sambung kerja lagi. Barangkali itu yang saya ingin saya sampaikan. Saya kira nomor 4 barangkali sudah terjawab mudah-mudahan ya. Demikian, mudah-mudahan bisa terjawab. Baik, terima kasih Dok. Tadi ada yang menyampaikan? Ya. Sudah Dok, terima kasih Dok. Ya silakan. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Nanti saya minta Dr. Aldani ya untuk menjawab ya. Dari Mbak Fitri dari Tribun News. Terkadang mental mereka yang menderita penyakit yang menyerang penglihatan ini biasanya drop. Lalu selain pengobatan untuk mata, apakah ada bimbingan psikologis bagi mereka yang memiliki gangguan penglihatan ini? Lalu terkait yang tadi telemedicine, apakah ada telemedicine yang bisa dimanfaatkan untuk tetap berkonsultasi selama masa pandemi ini selain mengunjungi Fasiankes? Silakan Dok. Baik, terima kasih Bu Fitri, Mbak Fitri dari Tribun News ya. Yang pertama setuju bahwa memang bukan terkadang, tapi sebagian besar orang yang dengan gangguan penglihatan, ya menderita gangguan penglihatan itu akan terkena secara mental, apalagi kalau sebelumnya dia bisa melihat dengan baik, ya sebelumnya dia bisa melihat dengan baik, ternyata sekarang ada gangguan penglihatan, ya terbukti yang tadi saya sampaikan ya di presentasi saya. Ya, ada yang mencoba bunuh diri, bahkan ada yang sudah bunuh diri, artinya memang secara psikologis mendapatkan suatu pengaruh yang cukup besar akibat adanya gangguan penglihatan, terutama yang tadinya bisa melihat kemudian tidak bisa melihat. Itu sehingga apabila kalau gangguan penglihatan itu kan 80% itu adalah yang tadi disampaikan oleh Pak Dirjen itu adalah avoidable, artinya bisa dihindari. Ya. Jadi yang salah satu yang paling penting dilakukan adalah dikembalikan penglihatannya. Apabila orang-orang itu misalnya mendapatkan katarak itu kan sebelumnya penglihatannya baik mereka. Kemudian menjadi ada katarak yang disampaikan tadi prosesnya oleh Dr. Sidik tadi,
kemudian makin lama makin tidak melihat sehingga secara mental terpengaruh. Cara yang paling segera dilakukan adalah bagaimana mengembalikan penglihatannya. Ya. Tentunya kalau tadi kasusnya misalnya ada yang pakai lensa kontak kemudian terjadi infeksi yang memang memerlukan susah juga untuk ditangani, memang nanti ada pendekatan bimbingan psikologis. Ini memang nanti itu biasanya oleh teman-teman yang bekerja di low vision tuh, mereka akan berkolaborasi dengan baik itu psikiatris maupun psikologis gitu ya. Nah, untuk telemedicine sebetulnya gini, telemedicine itu mata itu kan sebetulnya diagnosisnya sebetulnya dari visual gitu ya, beda dengan misalnya penyakit dalam yang harus misalnya ditekan, ada pemeriksaan misalnya dari visual. Sebetulnya kita bisa juga memanfaatkan smartphone yang sekarang nih ya, kita memanfaatkan smartphone gitu ya, misalnya kita fokus, apalagi sekarang ada teknologi lensa makro kan ya di smartphone yang terbaru itu ya, lensa makro, sehingga bisa mengambil objek yang dekat kemudian di capture. Nah, nanti mungkin kalau misalnya ada kenalan yang kenal dokter mata, bisa secara basic aja dulu ya, maksudnya bisa dikirimkan gitu ya. Nah, yang sekarang ini memang secara sistem belum ada, baru sedang akan dibangun ya. Prosesnya sedang berjalan dari pembangunan sistem untuk bagaimana memfasilitasi sarana-sarana telemedicine ini. Tapi secara umum, secara general itu sebetulnya bisa gitu, bisa. Artinya kalau misalnya ada yang ini kenapa ya matanya begini, coba dipotret aja dengan teknologi lensa makro ya. Misalnya di handphone saya ini yang tidak terlalu mahal juga gitu, yang middle begini juga sudah ada lensa makronya, bisa memanfaatkan, kemudian bisa misalnya chat lewat WA secara general begitu. Tapi sekarang sedang dibikin sistemnya, nanti mungkin Bu Inong sebentar lagi akan merilisnya, Bu Inong. Tunggu Bu Inong ya. Siap. Ya, lagi dibikin Bu Inong, mudah-mudahan ya, doakan ya. Semoga cepat ini prosesnya. Sekarang kita lagi cari IT yang juga memang mempunyai perspektif perspektif sosial gitu. Ya. Jadi kita sering mengumpulkan. Jadi mudah-mudahan ini menjadi bisa bermanfaat. Mungkin begitu ya, Bu Fitri. Baik, terima kasih Dok. Ini ada 2 pertanyaan terakhir, mungkin bisa dijawab oleh Dr. Siddiq. Pertama tadi terkait computer vision syndrome, apakah ada peningkatan kasus gejala penglihatan ganda, Dok? Lalu yang kedua ini dari Mbak Fitri lagi, apakah mata minus akan bertambah ya ketika diwajibkan untuk adanya virtual meeting dengan gadget? Lalu apakah ada tips selama pandemi ini agar tidak terlalu parah? Tadi sepertinya dokter juga sudah menjelaskan tentang rule 20-20-20 ya. Mungkin kalau ada yang mau ditambahkan silakan Dok. Terima kasih dari Mbak Dini dari Suara.com, dan langsung saja sekalian ya dengan Mbak Fitri dari Iya, langsung saja Dok. Ya, tentang CVS atau computer vision syndrome tadi sudah saya sampaikan ya, sebetulnya bahwa ini bermacam-macam sebetulnya gejalanya. Pada dasarnya adalah gejala kelelahan pada mata sebetulnya. Orang ada yang mengeluh matanya merah, berair, gatal, lelah, sakit kepala, ganda. Kenapa? Karena orang tersebut melihat bekerja pada satu jarak tertentu terus-menerus berjam-jam. Kita ketahui bahwa untuk bekerja tersebut otot mata tuh harus bekerja terus. Jadi ada bahwa gerakan bola mata untuk fokus, untuk gerak kiri kanan itu ada otot mata yang bekerja terus. Kalau bekerja terus-menerus pada satu jarak tentunya akan mengalami kekakuan ya. Yang kemudian pada saat dia melihat jauh ganda, kemudian menjadi minus sesaat, yang tapi sifatnya temporer sebetulnya. Pada saat dia sudah istirahat dia akan kembali normal. Itu juga yang terjadi pada orang yang bekerja, orang minus temporary minus ya. Jadi sementara dikatakan kalau orang yang bekerja dengan terus-menerus pada jarak yang sama di komputer itu bisa menyebabkan matanya bertambah minus, kurang lebih minus setengah. Itu yang pernah saya baca ya. Tapi setelah dia beristirahat dia akan kembali normal. Kenapa? Karena itu hanya temporer akibat kekakuan dari lensa. Karena pada saat melihat dekat terus-menerus lensa menjadi cembung
cenderung lebih cembung, dan otot yang menyebabkan cembung tersebut menjadi kaku. Pada saat cembung tersebut, ya katakanlah ya, cembung itu cenderung bayangan itu jatuhnya persis di retina. Pada saat dia memipik kembali menjadi sulit, kaku, jadi cenderung menjadi minus yang sifatnya temporer, tapi akan kembali normal ya. Kemudian tips tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa pakailah jangan dipaksa terus-menerus. Udah lelah 2 jam, istirahat dulu lah 10 menit, seperempat jam, sambung lagi boleh, mau kerja 8 jam. Karena kebanyakan kalau kita tanya orang tersebut, non-stop dok, justru pada saat pandemi ini kita bekerja lebih berat dibanding pada saat bekerja di kantor dok, karena tidak ada waktu, tidak mengenal waktu. Dia terus-menerus meeting, karena memang tidak ada alasan untuk menghindar pada saat Zoom meeting. Dan lebih sulit kita menghindar Zoom meeting daripada kita kerja di kantor saat ini. Itu yang menyebabkan orang bekerja lebih keras dengan komputer. Akibatnya adalah timbullah gejala computer vision syndrome ya. Dan tipsnya ya tadi saya katakan, ingatlah rule of 20, 20-20-20 atau kerja 2 jam, istirahat 10 menit sambung. Itu akan mengatasi semuanya. Ya. Jadi semata-mata yang terjadi adalah gejala kelelahan sebetulnya akibat bekerja pada jarak yang sama terus-menerus berlama-lama. Dan tentunya ada hal lain ya, bahwa untuk jatuh komputer juga ada persyaratan lain, bahwa juga harus diperhatikan ergonomiknya ya, bahwa jarak ke komputer, kemudian sudut pandang, kemudian pencahayaan, dan hal-hal lain yang sebetulnya bisa dilihat itu dibaca ya, di banyak kita bisa cari sebetulnya. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Rasanya kita sudah sangat efektif ya, hampir 1 jam 30 menit kita bersama. Mungkin dan sepertinya juga sudah tidak ada lagi pertanyaan dari teman-teman media ya. Mungkin sebelum ditutup ada tambahan yang mau disampaikan dari Dr. Aldiana atau dari Dr. Siddiq. Silakan dok. Barangkali dari saya sudah cukup ya. Cuman tadi menarik, ada tadi yang pertanyaan tentang psikologis yang terjadi pada orang katarak. Ini salah satu contoh ya. Kalau tadi Dr. Adi pernah menyampaikan ada orang sampai gantung diri karena katarak, dia frustrasi aja. Saya dari sisi lain kesebalikannya barangkali. Suatu saat saya punya pasien katarak dengan diabetes mellitus yang tidak terkontrol. Ya orang relatif mungkin juga katarak dipicu oleh diabetesnya yang gulanya tidak terkontrol. Begitu dia dioperasi, melihat kembali, alhamdulillah gulanya menjadi baik semuanya. Jadi ini bahwa memang terlihat ada faktor psikologis yang berperan di sini. Ya, begitu dia melihat kembali, menjadi baik semuanya. Itu yang tadi diterangkan Dr. Adi ya, gambar orang yang katarak tidak bisa melihat, yang meringis, tanpa harapan, kemudian setelah dioperasi menjadi penuh harapan. Jadi memang kebutaan tidak hanya menyangkut gangguan penglihatan, tapi juga menyangkut hal lain, psikologis, kualitas hidup, dan lain-lainnya. Barangkali itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Aldiana, dia mau ditambahkan? Ya, saya sedikit menambahkan bahwa ini kami, baik itu dari Perdami, ya nanti leadership-nya dari Kemenkes, ini sekarang memang sedang berjuang, berusaha untuk bagaimana mendapatkan orang-orang dengan gangguan penglihatan dimanapun mereka berada, dan memfasilitasi mereka untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkannya, sehingga bisa mereka mengembalikan ke penglihatannya. Gitu. Jadi ini dilakukan oleh teman-teman di berbagai daerah di Indonesia, baik itu di Papua, di Maluku, itu teman-teman sedang bergerak sekarang untuk bagaimana berusaha untuk pertama mencari orang-orang dengan gangguan penglihatan dan kemudian berusaha mengembalikan penglihatan mereka. Gitu ya. Karena kita tahu 80% penyebab gangguan penglihatan itu bisa dikembalikan, bisa ditangani gitu ya. Jadi dalam kesempatan ini saya memohon bantuan dari teman-teman media untuk bisa menginformasikan ini kepada masyarakat gitu ya, supaya membantu kami ini melakukan advokasi terhadap pemangku kepentingan di berbagai daerah di Indonesia, supaya kita bisa membantu masyarakat untuk mengembalikan kualitas orang-orang dengan gangguan penglihatan, mengembalikan kualitas hidupnya sehingga mereka bisa hidup dengan lebih baik, jauh lebih baik. Terima kasih. Baik, terima kasih dok. Mungkin mewakili dari Kementerian Kesehatan, Ibu Inong, ada yang mau disampaikan Bu?
Ya, terima kasih, Mbak. Baik, mungkin pesan. Jadi seperti tadi sudah disampaikan Dr. Sidik, Dr. Aldiana, bahwa gangguan penglihatan masih menjadi masalah kesehatan di Indonesia. Tingginya angka gangguan penglihatan dan angka kebutaan menjadi penyebab berkurangnya produktivitas dan kualitas hidup dari setiap orang dengan gangguan penglihatan. Hari Penglihatan Sedunia diperingati setiap minggu kedua bulan Oktober, ya insya Allah ini di seluruh dunia. Namun kita nanti minggu kedua itu jatuhnya pada tanggal 14 Oktober 2021 hari Kamis, agar kita dapat mengkampanyekan pentingnya kesehatan mata dan pencegahan gangguan penglihatan. Kenapa? Karena mata adalah jendela dunia. Yuk ambil bagian dalam peringatan Hari Penglihatan Sedunia tahun ini dengan mengkampanyekan Love Your Eyes, ya, sayangi mata kita. Untuk itu teman-teman media, terima kasih. Mohon juga ini diketularkan informasi yang ada kepada teman-teman, karena tentunya di masa pandemi ini kita sebagian besar menggunakan gawai. Untuk itu bagaimana kita menggunakan gadget dengan bijak dan pintar. Tadi sudah disampaikan, mari kita kampanyekan rule atau metode 20-20-20. Setiap 20 menit kita melihat gawai, kemudian arahkan pandangan selama 20 detik ya kepada yang arah berlawanan sehingga bisa mengistirahatkan mata kita. Demikian barangkali Bapak Ibu sekalian, terima kasih kepada Dr. Sidik selaku Ketua Perdami, kemudian Dr. Aldiana. Terima kasih atas partisipasi, terima kasih atas kerjasamanya di dalam kita bagaimana mencegah angka atau bagaimana meningkatkan ya kepedulian terhadap mata kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Enong, baik Bapak dan Ibu narasumber yang hadir pada hari ini dan juga kepada rekan-rekan media. Terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Tentunya kita berharap apa yang disampaikan pada hari ini bermanfaat kepada kita semua, dan sekali lagi kami pesan kepada teman-teman media untuk juga dapat terus mengkampanyekan pesan Love Your Eyes atau sayangi mata kita dalam peringatan Hari Penglihatan Sedunia pada kali ini. Terima kasih semuanya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya. Terima kasih banyak. Dr. Sidik, Bu Ino. Terima kasih Pak Adil, Bu Ino. Terima kasih Bu Ino. Ibu Biro Komunikasi. Mohon dukungannya. semua ya. Ya, kita kerja sama-sama Ibu ya. Kita selalu kerja hand in hand selalu. Kita foto bareng ya. Foto bareng. Ya boleh. Ya, boleh. Oh iya, siap. Ya. Siapa Di-share teksturnya? Di-share di Instagram biar posting. Iya. Eksis. Salam mata cantik dulu. Salam mata cantik dulu. Oh, mata cantik. Salam mata cantik. Mata Mana cantik. mata cantik? 1, 2. Iya. 1, 2. Sudah ya? 3, Akbar. Oke, terima kasih. Sehat ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sehat selalu ya. Mari. Salam. Ya, pamit ya, izin beli. Mari izin.